Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Pagi Produksi Pemberitaan RRI ND untuk penyiaran edisi hari ini Rabu 11 Oktober 2023 dengan sari berita. Cegah inflasi, Bulog Cabang Bajawa rutin gelar operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan milik pemerintah bagi masyarakat. Menyambut ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, Pemprov NTT terapkan kebijakan teks amnesti atau keringanan pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama bagi kendaraan yang berplat luar. Bersama saya Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Demi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap terpenuhi dan mencegah kenaikan harga beras di pasaran lebih dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Bulog Bajawa terus melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan milik pemerintah. Selengkapnya Ferry So'o melaporkan. Dampak kenaikan beras di Kabupaten Ngada dapat mengakibatkan inflasi di daerah. Untuk itu, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan berbagai upaya demi menyiapkan ketersediaan beras bagi masyarakat dengan menampung beras dari provinsi lain yang diantar menggunakan kendaraan besar. Saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog bagi Kabupaten Ngada tercukupi. Operasi pasar terus dilakukan termasuk penyaluran beras bantuan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat bisa memiliki ketersediaan pangan di rumah untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Kepala Bulog Cabang Bajawa Dani NOBJ menjelaskan bahwa ancaman inflasi di daerah mulai terasa dengan adanya kenaikan harga beras di pasaran. Bulog secara rutin menjual beras kepada pengecer sebesar Rp10.250.000 per kilo sehingga para pedagang beras tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi yaitu Rp11.500 kepada masyarakat. Distribusikannya bantuan pangan ini tahap yang jumlahnya cukup besar. Kalau ada itu jadi 109 ton 640 kilogram dan kalau NAGP itu 122 ton 420 kilogram. Jumlahnya cukup besar, semoga bisa mempengaruhi inflasi akibat kenaikan harga beras ini. Nah, selain itu juga kami seperti biasanya sudah berlangsung itu penjualan beras ke mitra-mitra. Dengan adanya operasi pasar dan penyaluran bantuan beras milik pemerintah kepada masyarakat oleh Bulog Bajawa, diharapkan tidak terjadi lonjakan harga beras di pasaran dan masyarakat diminta untuk tidak cemas terhadap ketersediaan beras karena stok beras di gudang Bulog masih tercukupi dengan baik. RRI ND Ferry So'o melaporkan. Dalam rangka mendorong terbentuknya platform atau forum multi pihak di daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sebagai upaya mensinergikan dan peran upaya pengarus utamaan pengurangan risiko bencana PRB di berbagai tingkatan dan sektor pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten ND mendeklarasikan Forum PRB Kabupaten ND. Laporan Veranda Garus. Saya Erikos Emmanuel Rede, Wakil Bupati ND, dengan resmi melantik dan mengukuhkan perangkat Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten ND periode 2023-2028. Pembentukan Forum PRB dilaksanakan melalui sebuah proses yang terdiri dari tahapan dan langkah-langkah yaitu inisiasi, pembentukan, dan deklarasi. Dalam sambutannya ketika membuka kegiatan deklarasi, Wakil Bupati ND, Erikus Emmanuel Rede mengatakan platform pengurangan risiko bencana Kabupaten ND merupakan sebuah wadah independen yang menyatukan berbagai organisasi pemangku kepentingan terkait pengelolaan kebencanaan yang kehadirannya diharapkan dapat membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan pada upaya PRB di Kabupaten ND serta mendukung tercapainya tujuan PRB di Indonesia. Kami menaruh harapan dan percaya bahwa forum ini bisa maksimal untuk membantu masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar di mana kita ini juga daerah ini satu-satunya daerah yang mengalami risiko kebencanaan yang cukup tinggi. Ya, sehingga forum ini
diharapkan menjadi jembatan, diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi terlebih forum ini penekanannya pada hal pengurangan risiko bencana. Forum penanggulangan risiko bencana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mengamanatkan adanya forum pengurangan risiko bencana sebagai kelembagaan non-formal yang tidak terpisah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai wadah pemangku kepentingan terkait kebencanaan. Forum pengurangan risiko bencana ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Ende berbasis pengurangan risiko bencana melalui pendekatan kebijakan, kelembagaan, anggaran, dan pemberdayaan masyarakat tercapai. Di Kabupaten Ende, kita juga selain undang-undang, kita juga secara teknis kita punya perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, peraturan daerah Kabupaten Ende. Jadi di situ boleh kita jadikan sebagai guideline dalam pelaksanaannya. Walaupun di sini sudah ada protap yang disiapkan oleh Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Forum PRB juga bisa mengawal dan mengadvokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan akhir dari Forum PRB di tingkat Kabupaten Ende dapat berkontribusi pada pembangunan terhadap bencana dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Ketua DPRD Ngada Beri Dei menegaskan pentingnya informasi akurat kepada masyarakat terkait naiknya status Gunung Inilika dari normal ke waspada dan perkembangan aktivitas Gunung Inilika ke depannya. Beri Dei mengajak para jurnalis khususnya yang bertugas di Kabupaten Ngada untuk memberikan informasi akurat yang bersumber dari pihak yang bertanggung jawab dan berkompeten. Hal itu dikatakan Bernie Dei saat diwawancarai awak media di rumah jabatan Bupati Ngada usai menggelar pertemuan dengan pimpinan Forkompinda lainnya membahas langkah strategis terkait perubahan status Gunung Inilika pada Selasa 10 Oktober 2023. Bernie Dei menerangkan informasi yang keliru dan tidak benar mengenai perkembangan aktivitas Gunung Inilika dapat memicu kepanikan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap jurnalis berkoordinasi dengan Satgas untuk memberikan informasi akurat sekaligus meredam informasi liar. Untuk diketahui, masyarakat sekitar kaki Gunung Inilika, Desa Turamuri, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, sempat panik akibat adanya kabar bohong yang beredar bahwa Gunung Inilika bakal meletus. Kepala Pos Pengamatan Gunung Inilika Paulus Wisang menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah Gunung Inilika naik status dari normal ke waspada, bukan akan meletus terhitung sejak 4 Oktober 2023. Menurut Paulus Wisang, pemantauan terhadap aktivitas Gunung Inilika intens dilakukan. Hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, pengunjung ataupun wisatawan adalah tidak berada dalam radius 1 km dari kawah puncak Gunung Inilika agar tidak terpapar gas beracun. Masyarakat, pengunjung, wisatawan juga tidak boleh berada atau beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tembusan Solfatara serta daerah lembah jalur gas Solfatara. Gunung Inilika naik status menjadi waspada berdasarkan hasil evaluasi aktivitas vulkanik secara visual, kegempaan dan kimia sejak 1 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023 menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas. Pemantauan secara intensif tetap dilakukan guna mengevaluasi aktivitas Gunung Inilika oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Masyarakat di sekitar Gunung Inilika diharap tenang, tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Inilika dan agar mengikuti arahan dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPBD Kabupaten Ngada. Pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Inilika Desa Turamuri, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tahun 2024 mendatang, masyarakat Kecamatan Pulau Ende akan mendapatkan pasokan air bersih dari Desa Numba, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Laporan Lady Badin. Demikian seperti yang disampaikan Camat Pulau Ende Ahmad Abdurrahman SP kepada RRI dalam dialog kentangan pada Senin 9 Oktober 2023 kemarin. Menurut Camat Pulau Ende, rencana pendistribusian air tawar bersih tersebut telah disepakati pemerintah Kabupaten Ende dalam rancangan pembangunan daerah di tahun 2024 mendatang. Ada rencana besar pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk mensuplai air bersih dari sumber mata air yang berada di Dusun Numba, Kecamatan Nangapanda. Tempat tersebut telah diunding oleh kami masyarakat Kecamatan Pulau Ende dan pemerintah Kecamatan Pulau Ende langsung ke sumber air mata airnya. Konsep pemerintah Kabupaten Ende untuk mensuplai air bersih adalah melalui jalur air laut, di mana air disuplai melalui kapal, kemudian menuju ke Pulau Ende. Dari kapal dialirkan ke bak yang telah tersedia di beberapa titik di Desa Rurangga, Kecamatan Pulau Ende, untuk selanjutnya disalurkan secara merata ke seluruh 9 desa. Ini mungkin rencana jangka panjang. Mudah-mudahan kita berharap tahun 2024 rencana ini dapat terrealisasi. Ahmad Abdurrahman menjelaskan bahwa di Kecamatan Pulau Ende saat ini dari 9 desa di sana hanya ada 2 desa yang memiliki sumber air tawar, yakni Desa Doriwoi dan Desa Rengamenge, dan masyarakat di seluruh desa di Pulau Ende mengambil air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara membeli. Dirinya juga menjelaskan di musim kemarau seperti saat ini, untuk mengatasi kesulitan air, PDAM Ende lewat rekanannya di Pulau Ende memperbolehkan masyarakat untuk mengambil air secara gratis di bak penampung yang ada di Desa Rendoraterua hingga 22 Desember mendatang. Kalau posisi air tawar itu lebih banyak berada di 2 desa, yakni Desa Doriwoi dengan Desa Redodori. Alhamdulillah untuk 2 desa ini posisi air yang tersedia di dalam sumur posisinya ada atau tersedia. Sedangkan di desa-desa lain, kami 9 desa, 7 desa lainnya dalam posisi jumlah air yang terbatas. Perluan konsumsinya rata-rata diambil warga dari 2 desa, yakni di Desa Doriwoi dengan Desa Redodori. Air yang saat ini sedang diusahakan oleh PDAM dan hasil penyulingan itu, air itu bisa digunakan secara gratis oleh masyarakat sampai dengan tanggal 22 Desember. Dirinya berharap di tahun 2024 rencana proyek distribusi air dari Desa Numba ke Kecamatan Pulau Ende ini bisa terlaksana sehingga masyarakat Pulau Ende bisa menikmati air bersih, dan dengan tersedianya air bersih tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pulau Ende. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Menyambut ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, pemerintah Provinsi NTT PLT Gubernur NTT menerapkan kebijakan teks amnesti tentang keringanan pajak kendaraan bermotor PKB maupun biaya balik nama kendaraan bermotor yang berplat luar bagi masyarakat. Laporan Rovinus Sula. Tahun 2023, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLT Gubernur NTT telah menerapkan kebijakan teks amnesti, mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2023 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor PKB maupun biaya balik nama kendaraan bermotor yang berplat luar bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende Abdul Ghani Rasid Tokan kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 10 Oktober 2023. Ghani Tokan mengatakan pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, karena banyak insentif yang diberikan dalam pergub tersebut. Ghani Tokan menjelaskan kendaraan yang jatuh tempo 1 bulan atau 1 sampai 30 hari, pemilik kendaraan diberikan insentif atau potongan 2%. Sementara bagi kendaraan yang 2 bulan menjelang jatuh tempo diberikan insentif potongan 3%. Demikian juga bagi kendaraan yang 3 bulan menjelang jatuh tempo akan diberikan insentif atau diskon 5%. Sementara kendaraan yang menunggak pajak selama 1 atau 2 tahun
diberikan keringanan 10%. Demikian juga kendaraan yang menunggak 3 tahun atau lebih diberikan keringanan sebesar 20%. Kendaraan yang nunggak 1 tahun atau 2 tahun diberikan keringanan 10%. Dan kendaraan yang 3 tahun sampai 4 tahun yang nunggak ataupun lebih, dia diberi keringanan 20%. Begitu positif, begitu luar biasa yang diberikan oleh pejabat gubernur untuk kebijakan di Batam ini. Jadi kami dari PKD ND melakukan langkah-langkah cepat untuk mempublikasikan, mensosialisasikan. Kami sudah siapkan brosur untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat ND, khususnya pemilik kendaraan bermotor yang nunggak, supaya mereka bisa memanfaatkan momentum yang bagus atau berharga ini. Karena ada 2 bulan lebih. Kebijakan ini resmi berlaku Oktober hingga Desember 2023, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini berdampak positif, baik bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban atas pajak kendaraan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi dalam pembangunan. RRI Enervinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sariora mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.